sama-sama berlatih menyelesaikan soal tentang volume bangun ruang. Seperti yang telah kita ketahui, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang serta volume atau isi. Bangun ruang bermacam-macam. Kita mengenal ada bangun ruang sisi datar dan ada bangun ruang sisi lengkung. Tentunya, setiap bangun ruang mempunyai volume tertentu. Nah, bagaimana sih cara menentukan volume dari setiap bangun ruang tersebut? Yuk kita bahas bareng-bareng. Supaya lebih mudah, kita kelompokkan terlebih dahulu bangun ruang ke dalam bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar meliputi prisma dan limas. Hati-hati ya, jangan sampai tertukar. Perhatikan, prisma memiliki sepasang sisi sejajar, yaitu alas dan tutup yang bentuk dan ukurannya sama, serta sisi tegaknya saling sejajar berbentuk segi empat. Balok, kubus, dan prisma segitiga termasuk prisma. Secara umum, rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Pada balok, alasnya berbentuk persegi panjang, sehingga luas alasnya panjang kali lebar. Jadi, rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Pada kubus, alasnya berbentuk persegi, sehingga luas alasnya sisi kali sisi. Tinggi kubus juga disebut sisi. Jadi, volume kubus dirumuskan dengan sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Pada prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga, sehingga luas alasnya adalah setengah dikali alas kali tinggi. Jadi, rumus volume prisma segitiga adalah setengah dikali alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Bangun ruang sisi datar lainnya adalah kelompok limas. Limas memiliki alas. Sisi tegaknya berupa segitiga dan memiliki titik puncak. Limas diberi nama sesuai jenis alasnya. Limas segitiga, alasnya berupa segitiga. Limas segi empat, alasnya berupa segi empat, bisa persegi atau persegi panjang. Secara umum, rumus volume limas adalah sepertiga luas alas dikali tinggi limas. Rumus volume limas segitiga adalah sepertiga dikali luas segitiga dikali tinggi limas. Ingat, luas segitiga adalah setengah dikali alas kali tinggi. Rumus volume limas segi empat adalah sepertiga dikali luas segi empat dikali tinggi limas. Kalau alasnya persegi, luas alasnya sisi kali sisi. Kalau alasnya persegi panjang, luas alasnya panjang kali lebar. Nah, bangun ruang sisi lengkung mempunyai bagian sisi berupa lengkungan. Ada tabung, kerucut, dan bola. Tabung seperti prisma, mempunyai alas dan tutup yang sama bentuknya dan ukurannya, yaitu berupa lingkaran. Maka, rumus volumenya pun menyerupai prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Karena alas tabung berupa lingkaran, maka volume tabung adalah pi R kuadrat dikali tinggi tabung, dengan R adalah jari-jari lingkaran. Kerucut seperti limas, mempunyai titik puncak. Maka, rumus volumenya pun menyerupai limas, yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Karena alas kerucut berupa lingkaran, maka volume kerucut adalah sepertiga dikali pi R kuadrat dikali tinggi kerucut, dengan R adalah jari-jari lingkaran. Bola adalah bangun ruang yang permukaannya mempunyai jarak yang sama dengan titik pusatnya. Volume bola dirumuskan dengan 4/3 dikali pi R pangkat 3 dengan R adalah jari-jari bola. Sekarang, yuk kita mulai berlatih menyelesaikan soal yang berhubungan dengan volume bangun ruang. Soal yang pertama tentang volume balok. Soalnya, Rangga
Membuat sebuah balok dengan cara menumpuk kubus-kubus satuan seperti pada gambar berikut. Ini dia gambarnya. Banyak kubus satuan yang menyusun balok tersebut adalah A. 36 kubus satuan, B. 48 kubus satuan, C. 72 kubus satuan, D. 96 kubus satuan. Penyelesaiannya, dari gambar diketahui panjangnya 6 kubus satuan, lebarnya 4 kubus satuan, tingginya 4 kubus satuan. Ditanya, banyak kubus satuan yang menyusun balok. Jawab, banyak kubus satuan yang menyusun balok menyatakan volume balok. Volume balok adalah P kali L kali T sama dengan 6 kali 4 kali 4 sama dengan 96. Jadi, ada 96 kubus satuan yang menyusun balok. Jawabannya D, 96 kubus satuan. Soal yang kedua tentang volume kubus. Soalnya, sebuah akuarium berbentuk kubus. Untuk mengisi akuarium sampai penuh, diperlukan air sebanyak 54.872 cm kubik. Panjang sisi akuarium tersebut adalah A. 22 cm, B. 28 cm, C. 32 cm, D. 38 cm. Penyelesaiannya, diketahui volume kubus yaitu 54.872 cm kubik. Ditanyakan sisi. Jawab, volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Cara untuk mencari sisinya yaitu akar pangkat 3 dari volume sama dengan akar pangkat 3 dari 54.872 sama dengan 38. Jadi, panjang sisi akuarium tersebut adalah 38 cm. Jawabannya D, 38 cm. Soal yang ketiga tentang volume prisma segitiga. Soalnya, volume bangun ruang berikut ini adalah A. 1.200 cm kubik, B. 600 cm kubik, C. 300 cm kubik, D. 158 cm kubik. Penyelesaiannya, diketahui dari gambar, alas segitiganya yaitu 8 cm, tinggi segitiganya 10 cm, dan tinggi prismanya yaitu 15 cm. Ditanya volume prisma segitiga. Jawab, volume prisma segitiga sama dengan setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi prisma sama dengan setengah kali 8 kali 10 kali 15 sama dengan 40 kali 15 sama dengan 600. Jadi, volume bangun ruang tersebut adalah 600 cm kubik. Jawaban B, 600 cm kubik. Tentang volume 5 segitiga. Soalnya, volume bangun ruang berikut ini adalah titik-titik cm kubik. A. 480, B. 240, C. 160, D. 80. Penyelesaiannya, diketahui dari gambar, alas segitiga yaitu 6 cm, tinggi segitiga yaitu 8 cm, dan tinggi limasnya yaitu 10 cm. Ditanya volume 5 segitiga. Jawab, volume 5 segitiga sama dengan sepertiga kali setengah
kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi limas sama dengan sepertiga kali setengah kali 6 kali 8 kali 10. Jadi hasilnya yaitu 8 kali 10 sama dengan 80 cm. Jadi volume limas tersebut adalah 80 cm kubik. Jawaban D, 80. Soal selanjutnya tentang volume limas segi 4. Soalnya, volume suatu limas dengan alas persegi adalah 720 cm kubik. Jika tinggi limas 15 cm, maka sisi alasnya adalah titik-titik cm. A 8, B 10, C 12, D 16. Penyelesaiannya diketahui volume limas segi 4 adalah 720 cm kubik. Tinggi limas adalah 15 cm. Ditanya sisi. Jawab. Volume limas segi 4 sama dengan sepertiga kali sisi kali tinggi. Maka 720 sama dengan sepertiga kali S kuadrat kali 15. Disederhanakan menjadi 720 sama dengan 5 kali S kuadrat. S kuadrat sama dengan 720 dibagi 5 sama dengan 144. S sama dengan akar pangkat 2 dari 144 sama dengan 12. Jadi sisi alas limas adalah 12 cm. Jawaban C, 12. Tentang volume tabung. Soalnya, bak penampungan air milik Pak Agus berbentuk tabung dengan diameter 70 desimeter. Bak itu diisi air hingga penuh. Jika tinggi bak 10 desimeter, maka bak tersebut dapat menampung air sebanyak titik-titik liter. Nilai Pi yang digunakan yaitu 22/7. A. 110, B. 220, C. 38.500, D. 15.400. Penyelesaiannya diketahui diameter sama dengan 70 desimeter, sehingga jari-jarinya yaitu 70 dibagi 2 sama dengan 35 desimeter. Tinggi tabungnya 10 desimeter. Ditanya volume tabung. Jawab. Volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat kali T sama dengan 22/7 kali 35 kuadrat kali 10. Jadi hasilnya 22 dikali 5 dikali 35 dikali 10 sama dengan 38.500 desimeter kubik. Karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, maka 38.500 desimeter kubik sama dengan 38.500 liter. Jadi, bak tersebut dapat menampung air sebanyak 38.500 liter. Jawaban C, 38.500. Soal selanjutnya tentang volume kerucut. Soalnya, perhatikan gambar berikut. Volume bangun ruang di atas adalah titik-titik cm kubik. A 462, B 1232, C 4929, D 3696. Penyelesaiannya diketahui dari gambar S atau garis pelukis yaitu 25 cm, T atau tinggi kerucut yaitu 24 cm. Ditanya volume kerucut. Untuk menentukan volume kerucut,
kita perlu mengetahui jari-jari alasnya, yaitu jari-jari lingkaran. Perhatikan segitiga siku-siku ini. R menunjukkan jari-jari, T menunjukkan tinggi kerucut, S menunjukkan garis pelukis. Berdasarkan rumus Pythagoras, R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan S kuadrat. Jadi, R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat sama dengan 625 dikurangi 576 sama dengan 49. R atau jari-jari sama dengan akar pangkat 2 dari 49 yaitu 7 cm. Di sini sudah diketahui bahwa jari-jarinya yaitu 7 cm. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T sama dengan 1/3 kali 2/7 kali 7 kuadrat kali 24. Disederhanakan menjadi 22 kali 7 kali 8 sama dengan 1232. Jadi, volume kerucut tersebut adalah 1232 cm3. Jawaban B, 1232. Soal selanjutnya tentang volume bola. Soalnya, sebuah bola mainan mempunyai diameter 15 cm. Volume bola tersebut adalah nilai Pi yang digunakan yaitu 3,14. A. 706,5 cm3. B. 2826 cm3. C. 1766,25 cm3. D. 14.130 cm3. Penyelesaiannya. Diketahui diameter sama dengan 15 cm. Maka jari-jarinya yaitu 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 cm. Ditanya volume bola. Jawab. Volume bola sama dengan 4/3 kali Pi kali R pangkat 3 sama dengan 4/3 kali 3,14 kali 7,5 pangkat 3 sama dengan 4/3 kali 3,14 kali 7,5 kali 7,5 kali 7,5. Disederhanakan menjadi 4 kali 3,14 kali 2,5 kali 7,5 kali 7,5 sama dengan 1766,25. Jadi, volume bola tersebut adalah 1766,25 cm3. Jawaban C, 1766,25 cm3. Soal yang terakhir tentang volume bangun ruang gabungan. Soalnya, perhatikan bangun ruang di bawah ini. Volume bangun ruang di atas adalah nilai Pi yang digunakan yaitu 22/7. A. 5.820 cm3. B. 4.340 cm3. C. 2.800 cm3. D. 1.540 cm3. Penyelesaiannya, diketahui dari gambar, bangun tersebut tersusun dari 2 bangun ruang, yaitu balok dan setengah tabung. Panjang balok adalah 20 cm, lebarnya 14 cm, dan tingginya 10 cm. Diameter tabung sama dengan lebar balok, yaitu 14 cm, sehingga jari-jarinya yaitu 7 cm. Tinggi tabung sama dengan panjang balok,
yaitu 20 cm. Ditanya volume gabungan. Jawab. Volume gabungan sama dengan volume balok ditambah volume setengah tabung. Sama dengan P kali L kali T ditambah setengah kali Pi kali R kuadrat kali T. Sama dengan 20 kali 14 kali 10 ditambah setengah kali 22/7 kali 7 kuadrat kali 20. Disederhanakan menjadi 20 kali 14 kali 10 ditambah 22 dikali 7 dikali 10 sama dengan 2800 ditambah 1540 sama dengan 4340. Jadi, volume bangun ruang tersebut adalah 4340 cm3. Jawaban B, 4340 cm3. Sekian pembahasan soal mengenai bangun ruang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.